Ya Mas ya. Mas, dari aksi demonstrasi yang hingga tadi masih terjadi. Nah, Iya. sebenarnya teman-teman mahasiswa ini tuntutan awalnya itu kan hanya RUU yang kemudian sudah dibatalkan, tetapi masih terus terjadi. Nah, dari perbincangan Mas Andi di lapangan ini sebenarnya apalagi sih yang diminta? Sebenarnya gini Mbak ya, hampir semua negara-negara di dunia yang melakukan sebuah reformasi atau revolusi itu selalu didasari dari perut atau ekonomi. Bukan hanya pada persoalan RUU atau legislasi atau semacamnya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya ini ada seharusnya pemerintah introspeksi diri pada persoalan rancangan undang-undang ini hanya substansi, bukan substansi pada RUU-nya. Tetapi dampak dari sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden dan DPR dalam hal ini pembuat undang-undang ini, dalam membuat rancangan undang-undang yang tanda kutip itu bisa berdampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian bangsa kita. Dari judul ini juga sangat nyentrik terkait tentang dampak demo bisa investor banyak yang keluar. Gini, sebagai pemerintah, seyogianya pemerintah mencari sebuah solusi yang agak manis terkait tentang demonstrasi. Jadi demonstrasi itu jangan dipandang itu sebagai sebuah gejolak yang sangat merugikan. Demonstrasi itu bisa dijadikan sebuah objek wisata ketika pemerintah bisa menjadikan wisata demo. Itu bisa menguntungkan juga bagi kita. Bisa saja ya, tetapi pemerintah terlalu anti kritikan terkesannya seperti itu. Sehingga terkesan mahasiswa, teman-teman aktivis, LSM, ormas yang turun ke jalan itu selalu tanda kutip. Padahal masyarakat biasa-biasa aja menganggap. Bahkan masyarakat ada yang menyuplai makanan dengan sukarela. Dan satu yang harus jadi catatan teman-teman, mahasiswa dan pemerintah, kalau investor asing yang punya dana triliunan, nggak apa-apalah, monggo keluar. Tetapi dengan catatan unit-unit kecil mikro kita itu hidup. Salah satu pedagang-pedagang asongan tuh banyak yang laku jualannya kalau anak-anak demo. Kan kurang lebih seperti itu. Sehingga saya menganggap jangan ditanggapi berlebih-lebihan lah pada persoalan ini. Bisa jadi kita rugi. Ibarat investor asing ini rugi triliunan rupiah. Ada Bapak pengusaha, Bapak Menteri juga, ada pakar ekonomi di sini dari Indef. Kita kehilangan investasi yang nilainya triliunan rupiah, tetapi dalam jangka panjang dengan ditolaknya RUU itu kita bisa untung 1.000 triliun. Pilih mana? Tapi pertanyaannya kok nggak berhenti-berhenti gitu loh. Kan tadi sudah disampaikan bahwa dalam satu hari saja sebenarnya ketika undang-undang itu digedok ada yang masuk dananya dan ini direspon positif. Tetapi kemudian ketika demo ini menjadi anarkis, bisnis juga akan terganggu. Apalagi di daerah seputaran DPR. Ini kan tadi saya katakan bahwasannya substansinya bukan pada persoalan RUU itu seperti apa, tetapi ini pada persoalan ekonomi. Saya kan katakan tadi hampir semua negara di muka bumi ini yang melakukan revolusi ataupun reformasi itu didasari oleh perut. Jadi ada hal semacam ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ketidakadilan itulah yang dirasakan yang menimbulkan riak-riakan yang kontinu, yang berkelanjutan, kurang lebih seperti itu. Jadi analisa saya, mungkin sebaiknya pemerintah harus introspeksi diri. Seperti ini, kemarin ekonomi lesu, target pertumbuhan ekonomi kan di atas 5,7 sampai 6 sekian persen target pemerintah. Tetapi target ekonomi kita tuh nggak sampai di situ, hanya di kisaran 5,1%, bahkan di 2015 diawali di angka 4,9 sekian persen ya kan Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Tetapi pemerintah itu selalu menyalahkan ini karena efek global, ini efek global, ini efek global. Sekarang investor lari ke luar negeri, investor itu nggak datang ke Indonesia, bahkan yang sudah di Indonesia konon katanya pulang lagi. Lagi-lagi mahasiswa demo disalahkan. Kapan sih pernah pemerintah menyalahkan dirinya sendiri?